Halo, selamat datang di aplikasi gizi dalam seni kuliner. Baik, seorang chef tidak hanya dituntut untuk dapat membuat atau menyajikan makanan yang indah saja, atau membuat makanan yang enak saja, namun juga seorang chef juga harus mampu menghasilkan makanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kenapa? Karena dalam industri perhotelan dan pariwisata, itu penuh berinteraksi dengan pelanggan. Dan pelanggan itu memiliki banyak variasi, baik dari segi usia, agama, maupun kesehatan. Oleh karena itu, sebelum seorang chef membuat makanan, mereka harus melakukan dulu identifikasi apa yang perlu dilakukan atau apa yang harus dan dibutuhkan oleh seorang pelanggan terhadap suatu makanan. Banyak alasan mengapa seseorang memilih suatu makanan untuk disantap atau tidak. Beberapa faktor di antaranya adalah yang pertama adalah karena faktor flavor. Flavor merupakan hal yang paling penting dalam makanan. Anda mungkin berpikir bahwa taste dan flavor adalah sama, namun pada kenyataannya kedua itu berbeda. Flavor adalah atribut di dalam makanan, antaranya taste, smell, ya melalui hidung, taste itu dari lidah, kemudian feel in the mouth, rasa dari mulut, suhu, dan suara makanan. Jadi flavor itu mencakup semuanya. Flavor adalah kombinasi dari kelima panca indera, mulai dari lidah, kemudian hidung, smell, touch, sentuhan, sight, and sound itu dari telinga. Kemudian faktor yang kedua adalah dari food cost. Harga makanan merupakan alasan terbesar bagi seseorang memilih suatu makanan. Terkadang orang lebih memilih makanan yang murah dibanding makanan yang bergizi. Ya, kalau orang yang pendapatannya terbatas atau di akhir bulan biasanya memilih makanan yang lebih murah. Ya pun ya udahlah, nanti gizi itu adalah pilihan yang kesekian. Nah, makanya seorang chef harus bisa mampu menghasilkan makanan yang enak, bergizi juga, namun juga ramah di kantong. Yang ketiga adalah faktor demografi. Faktor demografi mempengaruhi dalam pemilihan makanan, meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendapatan, latar belakang, dan budaya. Yang pertama adalah usia. Kita tahu bahwa usia itu bisa berasal dari mulai bayi ya. Bayi, kemudian remaja, anak-anak dulu, remaja, kemudian dewasa. Anak bayi itu tidak bisa apa namanya mengkonsumsi makan makanan yang sifatnya keras, sehingga dia harus makan makanan yang lembut. Nah, seorang chef harus bisa menyesuaikan makanan apa yang dibutuhkan. Ya, untuk bayi berarti makanan yang lembut. Bagaimana seorang chef bisa menghasilkan makanan yang lembut terlebih dahulu untuk bayi. Kemudian nanti bisa diolah lagi untuk anak-anak. Anak-anak umumnya tidak menyukai sayur, tapi mereka karena mereka masih melihat secara visual dari mata, seorang chef harus bisa membuat makanan yang menarik penampakannya. Kemudian nanti bisa dewasa, kemudian ke lansia. Nah, perlu kita ketahui bahwa lansia untuk sistem pencernaannya sudah terbatas, sehingga seorang chef juga harus mampu bagaimana menghasilkan makanan yang bisa diterima oleh seorang lansia. Tidak terlalu lembut atau juga tidak terlalu keras dan kebutuhan gizinya juga mencukupi. Kemudian jenis kelamin. Kita ketahui bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan memiliki kebutuhan energi yang berbeda. Karena memiliki kebutuhan energi yang berbeda, sehingga porsinya juga untuk laki-laki dan perempuan banyak di laki-laki. Dan kebutuhan gizinya juga untuk laki-laki
dan perempuan berbeda, termasuk juga kalori. Nah, itu seorang chef harus bisa membuat makanan yang sesuai dengan kebutuhan itu. Kemudian, the next adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ada anak SD, TK, SD, SMP, SMA, kemudian sampai perguruan tinggi. Nah, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang berbeda tentu mempengaruhi juga bagaimana cara pandang terhadap pemilihan makanan juga. Orang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi jadi memahami akan kebutuhan dari gizi yang dibutuhkan karena ketika kita berpikir kebutuhan energi dan kebutuhan gizi yang berbeda dengan tidak kita berpikir pendapatan dan latar belakang budaya. Kemudian aspek budaya dan agama. Budaya dapat didefinisikan sebagai perilaku dan keyakinan sekelompok sosial tertentu, etnik dan usia. Seseorang memilih makanan, masing-masing budaya memiliki norma terhadap makanan yang dapat dimakan. Sebagai contoh di slide berikut. Pada slide tampak tabel. Di situ juga ada berbagai macam jenis agama, ada Judaisme, ada Buddha, Hindu, Islam, ya, kemudian Rastafari. Di Indonesia mungkin yang ada atau tersedia itu adalah agama Buddha, Hindu, kemudian Islam, di mana ketiga agama tersebut memiliki keterbatasan terhadap pengkonsumsian jenis bahan baku untuk produk hewani. Kita lihat di situ ada gambar silang ya untuk agama Buddha ya. Nah, di sebelah kiri itu ada ini gambar sapi. Artinya untuk agama Buddha dan Hindu itu dilarang untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang berasal atau mengandung bahan baku sapi. Untuk Islam itu halal. Kemudian di gambar yang kedua itu ada gambar babi ya untuk agama-agama tertentu, ada Hindu ya, kemudian Judaism itu termasuk juga Islam itu diharamkan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung bahan babi. Kemudian untuk Buddha boleh mengkonsumsi ayam, ini ada gambar ayam dan kambing boleh. Untuk Islam itu halal, kemudian untuk Hindu itu eh, sesuai waktunya. Kemudian di sini juga ada gambar ikan dan seafood. Ya, kalau Buddha itu hanya beberapa. Oh sorry, ini adalah gambar kepiting ya. Kepiting, kepiting. Kalau Islam itu tidak boleh mengkonsumsi kepiting. Kemudian ini ada gambar telur. Ya, Islam itu diperbolehkan. Ya, nah susu itu juga diperbolehkan. Jadi kalau di sini untuk yang beragama Islam tidak boleh mengkonsumsi babi, kemudian kepiting atau hewan melata, dan di sini ada minuman yang beralkohol. Jadi seorang chef harus memperhatikan dulu, oh ini makanan untuk siapa, untuk beragama jenis apa, seperti itu. Dalam agama Buddha ada praktik atau batasan terhadap makanan. Buddha memiliki batasan atau eh, batasan terhadap makanan dalam menahan diri dari mengkonsumsi daging. Kemudian beragama Buddha juga menginginkan makanan yang bersifat vegetarian dan moderasi dari semua makanan dan berpuasa. Alasannya, makanan alami dari bumi adalah yang paling asli dan biasanya batasan makanan ini adalah untuk biarawan. Kemudian juga ada tipe agama Protestan. Batasan terhadap agama ini dalam makanan adalah pembatasan diri dari makanan atau puasa. Nah, biasanya mereka ada batasan terhadap puasa juga.
Moderasi dalam makan, minum, dan sebagai sarana latihan. Jadi batasan-batasan yang ada juga sebagai sarana latihan. Jadi kalau ketika mereka berpuasa, itu mereka tidak boleh makan. Alasan mereka adalah Tuhan membuat semua hasil hewan dan alam adalah untuk manusia. Rakus dan mabuk adalah dosa yang harus dikontrol. Nah, itu untuk agama Protestan. Batasan terhadap agama Islam, babi dan hewan melata dilarang, termasuk juga alkohol. Kenapa? Karena alasannya adalah pemenuhan makanan yang berpedoman kepada Al-Quran. Ada alasan lain seorang dalam memilih makanan. Yang pertama adalah, yang selanjutnya adalah faktor kesehatan. Dalam faktor kesehatan, beberapa orang yang memilih makanan karena faktor kesehatan disebabkan oleh adanya masalah terhadap gizi. Masalah gizi yang timbul akibat gizi dan kalori yang tidak seimbang adalah overweight. Yang pertama adalah overweight. Overweight adalah kelebihan berat badan dari berat badan ideal yang disebabkan oleh timbunan jaringan lemak tubuh secara berlebih. Overweight merupakan keadaan yang hampir mendekati obesitas. Seseorang yang dikatakan overweight apabila orang tersebut memiliki indeks massa tubuh antara 25 sampai 29,99 kilogram. Overweight terjadi akibat mengkonsumsi kalori yang lebih banyak dari yang diperlukan tubuh. Penyebab ketidakseimbangan antara asupan dan pembakaran. Jadi ketika seseorang lebih banyak makan yang bersumber dari karbohidrat ya, kalori daripada gerak, nah itu akan mengakibatkan yang namanya overweight. Kemudian selanjutnya adalah tentang obesitas. Faktor kesehatan dari obesitas. Obesitas adalah suatu penyakit yang timbul akibat akumulasi jaringan berlebih sehingga mengganggu kesehatan. Nah, kalau obesitas ini karena dia terlalu banyak timbunan lemak di dalam tubuhnya, ya, dia sudah apa banyak bergerak, tetapi masih tetap banyak lemak di dalam tubuh itu adalah obesitas. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah underweight, ya berat badan rendah atau suatu keadaan di mana indeks massa tubuh seseorang berada di bawah angka 20 kilo. Sedangkan menurut WHO, orang dikatakan underweight saat IMT kurang dari 18,5. Ya, jadi kalau kita memiliki berat badan kurang dari 18,5, itu disebut underweight. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menghitung IMT. Berat badan atau berat badan kurang atau underweight dapat disebabkan oleh faktor psikologis, ya dari faktor fisik atau fisiologis seseorang. Faktor psikologis yang dapat memicu underweight adalah keinginan seseorang untuk memiliki tubuh ideal sehingga mempengaruhi pola hidup dan kebiasaan makanan seseorang. Sedangkan faktor fisiologis underweight paling utama disebabkan oleh kurangnya asupan makan. Jadi untuk underweight ini bisa disebabkan oleh dua hal. Karena yang pertama karena mereka sengaja membatasi makanan karena ingin mendapatkan berat badan yang ideal. Yang kedua, underweight ini karena asupan makanan yang kurang. Ya, bukan karena diinginkan, tetapi eh, karena makan yang kurang, kurang asupan makanan. Underweight terjadi akibat tubuh mengalami kekurangan zat esensial seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Underweight merupakan cerminan dari status gizi seseorang. Seseorang yang terkena underweight rentan terkena masalah kesehatan. Ya, seseorang yang di underweight mudah sekali mengalami sakit. Ya, karena kenapa? Di dalam tubuh kita itu ada imun. Nah, imun itu dia membutuhkan apa? Kebutuhan juga, dia butuh makan juga. Jadi kalau misalnya kita jarang makan, ya kasihan juga. Imun kita juga akan lemah.
Yang mana notabene sebenarnya setiap hari kita banyak virus, banyak bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, dengan adanya imun tersebutlah yang sebenarnya melawan setiap virus, setiap bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Seseorang yang tadi terkena underweight, dia akan mudah mengalami masalah kesehatan. Dan masalah fisik seperti anemia, ya, gangguan pencernaan, pengeroposan tulang, nah itu merupakan gangguan-gangguan kesehatan yang dapat terjadi apabila kita berada pada status gizi ini. Ya, selain karena kita mudah terserang penyakit. Underweight juga dapat mempengaruhi psikologi seseorang. Ya, mudah pusing gitu. Itu juga disebabkan oleh underweight. Kemudian faktor kesehatan selanjutnya adalah kardiovaskular. Kardiovaskular adalah penyakit yang menyerang jantung dan pembuluh darah. Jenis penyakit kardiovaskular itu sendiri bervariasi, di antaranya adalah jantung koroner, tekanan darah tinggi, dan serangan jantung. Kemudian faktor kesehatan selanjutnya adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit gangguan metabolisme yang ditandai dengan meningkatnya glukosa darah akibat dari gangguan produksi insulin dan gangguan kinerja insulin atau keduanya sehingga terjadi abnormalitas metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi di dalam tubuh kita itu ada namanya hormon insulin. Ya, tersedianya hormon insulin. Nah, hormon insulin ini fungsinya adalah untuk eh, menyaring atau menyeimbangkan kadar gula di dalam. Kalau misalnya tubuh kita terlalu banyak karbohidratnya, maka akan terjadi penyakit yang namanya diabetes. Oke, faktor kesehatan selanjutnya adalah lactose intolerance. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar istilah ini, tapi belum tahu pasti ya apa. Pernah nggak teman-teman eh, melihat seseorang atau mempunyai teman yang tidak bisa mengkonsumsi susu atau dia tidak bisa mengkonsumsi keju? Kalau mereka mengkonsumsi susu maupun keju, mereka akan muntah. Nah, artinya teman Anda mengidap penyakit atau memiliki riwayat penyakit yang namanya dengan lactose intolerance. Apa itu lactose intolerance? Lactose intolerance adalah ketidakmampuan seseorang untuk mencerna laktosa. Jadi nanti kita akan belajar ya, belajar karbohidrat. Ternyata di dalam susu itu tidak hanya mengandung protein, tetapi dia juga mengandung yang namanya eh, karbohidrat. Karbohidrat jenis yang namanya laktosa. Ya, laktosa adalah jenis gula yang terdapat di dalam susu dan produk keju. Keju kan dibuat dari susu juga. Nah, dia mengandung laktosa. Gejala laktosa intolerance terjadi dalam jangka waktu 30 menit hingga 2 jam setelah makan produk-produk susu. Biasanya orang yang mengalami ini memiliki gejala diantaranya adalah sakit perut, kram perut, kembung, mual, diare, mengeluarkan gas, terasa sakit, suara bergemuruh di dalam perut, diare yang berbuih, ruang gatal, pertumbuhan dan perkembangan lambat, serta tadi saya bilang berarti dia mengandung, berarti dia memiliki namanya gangguan kesehatan yang disebut dengan lactose intolerance. Faktor kesehatan selanjutnya adalah konsumsi vegetarian. Konsumsi vegetarian. Orang, ada sekelompok orang yang dia tidak sengaja tidak mengkonsumsi daging, livestock, atau gelatin dari hewan. Jadi memang ada orang yang dia memiliki prinsip untuk menjaga kesehatannya sehingga dia hanya mengkonsumsi yang namanya sayuran saja. Nah, selain faktor kesehatan, orang memilih makanan itu disebabkan juga oleh dari status sosial. Makanan sering digunakan sebagai penilaian status sosial seseorang. Bagi contoh, di morning coffee, Starbucks memiliki nilai sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan kopi yang di jalan. Jadi seseorang memilih makanan itu
faktor sosial juga. Ah, ngapain makan kaki lima? Kita tidak memiliki apa ya? Ya, seseorang memilih makanan untuk makan di mana itu karena mereka ingin juga dipandang sebagai orang yang berada. Tuh. Kemudian faktor selanjutnya adalah marketing dan media. Dalam keseharian, media seperti televisi, koran, majalah, radio, internet, termasuk sosial media, Instagram, bisa mempromosikan makanan. Nah, makanan ini bisa dipilih oleh seorang wisatawan atau pelanggan atau konsumen karena faktor terkenal. Karena mereka sudah disosialisasikan. Coba Anda lihat, kalau Anda pengen makan mie ayam itu sekarang itu ada mie namanya gacoan. Gacoan itu lebih populer daripada mie Mas Abuy misalnya. Nah, orang pasti memilih gacoan. Kenapa? Dia lebih terkenal ya daripada mie Mas Abu yang ada di rumah sebelah. Tuh. Kemudian faktor selanjutnya adalah demografi. Ya, faktor demografi, udah ya tadi, dan faktor budaya dan agama. Itu juga tadi. Baik, demikian untuk sharing pada sesi. Terima kasih.